Ya, selamat sore kawan-kawan Kobam semua. Kita ketemu lagi di acara Kobam Melawan Lupa. Ini seri keempat kita ngebicarain tentang peristiwa 65. Sebelumnya kita ngobrolin bareng Petrus ya, seminggu yang lalu. Eh, dan sekarang kita mau ngobrolin bareng Harwip nih dari Prisma. Yang menarik waktu kemarin teman-teman Kobam tuh bikin publikasi dan kirim ke Harwip, terus Harwip protes. Kenapa judulnya pengadilan HAM? Nah, kemudian diganti judulnya jadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, saya sih nggak nanya tuh kenapa. Nah, sekarang saya mau nanya, apa istilah pengadilan HAM itu istilah salah kaprah? Jadi istilah yang benar itu apa sebenarnya gitu? Oke, iya, makasih ke Kang JJ Rizal dan Coy Wilson. Kita nih udah temenan puluhan tahun nih. Ini dua-duanya senior nih, penulis Prisma nih, Kita udah, repotnya Prisma. Ini nulis dari saya masih kuliah ini udah wirawiri di Prisma. ya, di samping di Prisma saya sebenarnya sekarang koordinator dari Perhimpunan International People Tribunal ya. Untuk soal 6566. Eh, Gini Kang Rizal, jadi ini kan istilahnya pengadilan HAM ya. Sebetulnya yang keliru bukan Obam, bukan Kang Rizal, tapi yang keliru, miskonsepsi lebih tepatnya, itu Undang-Undang 26-nya tahun 2000. Dan kenapa itu keliru? Ya ceritanya panjang, tapi intinya dia keliru. Seharusnya yang tepat di Undang-Undang 26 2000 itu judulnya adalah pengadilan atau yuridiksi kejahatan tentang kejahatan serius gitu. Karena isinya memang tentang kejahatan serius. Jadi delik-delik yang ada di Undang-Undang 26 itu kan disebutnya ada tiga ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan perang. Itu yang diatur deliknya di dalam Undang-Undang 26 2000. Nah, kenapa keliru? Karena jadi membingungkan banyak orang. Masalahnya adalah yang sering mungkin tidak banyak diketahui antara kejahatan serius dan hak asasi manusia itu sebenarnya dua dua apa ya? Dua domain, dua rezim hukum yang berbeda. Jadi pertanyaannya kan apakah ada pengadilan HAM? Ada, tapi bukan seperti yang dibayangkan atau yang diatur di dalam Undang-Undang 26 2000. Nah, itu yang diatur Undang-Undang 26 itu ya kejahatan, cuma kejahatan yang spesifik, kejahatan yang serius. Uh, yang saya sebut tiga tadi itu, crimes against humanity, kejahatan genosida, dan kejahatan perang. Kalau pengadilan HAM sendiri ada juga, tapi beda sama sekali karakteristiknya. Pengadilan HAM itu mengatur semacam sengketa antara seseorang warga negara dengan negaranya. Dan ini di dunia itu cuma setahu saya yang sering yang ada yang terus juga pengadilan yang masih berlangsung itu namanya pengadilan HAM Eropa. Pengadilan HAM Eropa dibentuk berdasarkan traktat perjanjian piagam Eropa tentang hak asasi manusia. Jadi itu satu pengadilan yang khusus mengadili antara seorang warga negara si A, si B, si C versus negaranya yang sifatnya kemudian sifatnya pengadilan adjudikasi ya. Istilah adjudikasi itu apa ya? Sengketa, konflik. Jadi misalnya yang salah satu yang terkenal di Turki. Di Turki itu ada seorang dosen, saya lupa namanya, yang dilarang, dipecat, lebih tepatnya tidak diperboleh mengajar. Itu sekitar kejadiannya sekitar case law-nya, perkara hukumnya itu sekitar tahun 80-an ya. Nah,
Kemudian dia menuntut balik kenapa dia tidak dipecat. Dia mempertanyakan itu. Baik mulai dari tingkat universitas, kemudian tingkat pengadilan negerinya, terus sampai ke tingkat Mahkamah Agungnya. Semua tuntutan dia atau pertanyaan dia itu dikalahkan oleh pengadilan. Akhirnya dia mengadu ke pengadilan HAM Eropa yang ada di Salzburg. Gitu, dia mengadu. Nah, kasusnya itu yang terjadi, case-nya disebut adalah si A, sebut saja si A gitu. Si A versus Turki. Banyak perkara nanti kemudian si B versus Swiss, si C versus Rusia, si D versus Jerman. Jadi itu adalah pengadilan untuk mengadili sengketa ketika terjadi dianggap seorang warga negara di negara yang bersangkutan dilanggar hak-haknya. Itu namanya pengadilan HAM. Nah, balik ke Undang-Undang 26 itu beda sama sekali. Undang-Undang 26 itu undang-undang tentang kejahatan, tentang pidana. Kita tahu kalau kejahatan yang diadili ya individu. Jadi seperti biasa, seperti pengadilan kemarin-kemarin, seperti pengadilannya Sambo lah, pengadilan pidana biasa lah, seperti pembunuhan segala macam, pengadilannya serupa. Hanya saja jenis kejahatannya itu beda, deliknya beda, bukan seperti pembunuhan berencana atau pencurian atau penipuan seperti yang ada di KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Jadi itu ada khusus kejahatan yang kita sebut saja kejahatan serius yang punya karakteristik internasional kira-kira. Tapi itu pidana, pengadilan pidana. Jadi bukan pengadilan HAM dalam arti kata yang seperti yang saya bilang di Eropa itu tadi. Itu kira-kira salah kelirunya di situ. Kontennya sendiri nggak keliru. Yang diatur di situ kejahatan kemanusiaan itu nggak keliru. Yang keliru adalah menyebutnya atau mengkerangkakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida dan kejahatan perang itu sebagai kejahatan HAM atau diadili melalui pengadilan HAM. Gitu kira-kira. Ini salah satu contoh aja ya yang salah kaprah kali ya. Masih ada gak sih salah kaprah kita terkait persoalan ini? Istilah lain yang itu yang keliru gitu. Salah kaprah yang lain yang sekarang sering juga dikemukakan, sering juga itu adalah istilah tentang pelanggaran HAM berat. Itu juga salah kaprah, karena salah kaprahnya sebenarnya nggak terlalu prinsipil seperti tadi, tapi itu salah penerjemahan lah. Istilah resminya itu gross violation of human rights. Jadi yang berat itu pelanggarannya, bukan HAM-nya. Kalau kita bilang pelanggaran HAM berat kan kira-kira ada HAM berat, ada HAM ringan, ada HAM setengah ringan, ada HAM kelas berat, kelas bulu, kelas gitu. Jadi enggak, HAM itu sama, hak asasi manusia tuh ada 300 lah dikodifikasi di dalam banyak perjanjian internasional, itu sama aja. Mau yang berat itu adalah jenis pelanggarannya. Nah, kategori yang disebut gross violation of human rights itu disebut pelanggaran berat, HAM harusnya. Nah, itu mungkin salah kaprah atau slip of the tongue yang sudah berlangsung sedemikian lama, tapi membuat kita kemudian tidak makin jernih ya. Kira-kira gitu kira-kira sih. Terus ini kita punya istilah yang banyak keliru ya. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya kita harus menjernihkan istilah-istilah ini? Apa ada kaitannya dengan yang Mas Harwib kemarin lakukan bareng teman-teman International People Tribunal itu? Apa ada konteks itu gak sih dengan pentingnya kita menjernihkan masalah ini? Ada gini, kebetulan saya menjadi salah satu bagian jadi dari International People Tribunal yang diselenggarakan 10 sampai 13 November 2015. Iya, banyak orang juga sering salah kaprah karena karena menyebut itu seolah seperti pengadilannya negara. Enggak. Ini pengadilannya rakyat. Jadi gini kira-kira. Karena Indonesia khususnya waktu itu memang kasusnya spesifik adalah kasus tentang 6566.
di mana Komnas HAM pada tahun 2012 sudah menyelesaikan penyelidikannya dan sudah melimpahkan berkas-berkas penyelidikannya ke Kejaksaan Agung. Nah, tapi kemudian itu terkatung-katung, mondar-mandir, bolak-balik gitu. Kayak setrikaan aja mondar-mandir. Kayak lift juga mondar-mandir bolak-balik. Nggak jelas juntrungannya apa. Tapi intinya Kejaksaan Agung tidak bersedia melanjutkan penyelidikan Komnas HAM menjadi penyidikan. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 26 2000 itu, menurut hukum acaranya kan Komnas HAM berwenang, yang diberi lembaga negara yang diberi otoritas kewenangan untuk melakukan penyelidikan, inquiry istilahnya. Nah, kalau kemudian dari inquiry itu disimpulkan terjadi crimes against humanity, dan memang hampir semua 12 kasus ya. Kalau nggak salah yang terakhir itu kan Menteri Mahfud menyebut ada 12 kasus gross violation of human rights, atau saya sebutnya aja gampangannya biar kita paham, kejahatan serius yang lalu terjadi di masa lalu, ada 12 perkara. Satu diantaranya adalah 6566, yang lainnya ada kasus Tanjung Priok, kemudian Talang Sari, kemudian ada yang lainnya Mei 98, terus penghilangan paksa aktivis 9798 yang banyak teman-temannya Wilson dihilangkan, Wiji Tukul dan kawan-kawan, sampai sekarang 13 orang belum ditemukan jelas nasibnya seperti apa sudah meninggal, kalau sudah meninggal gimana, bagaimana caranya, segala macam. Nah, saya mau fokus ke yang soal yang disebut dalam laporan penyelidikan Komnas HAM adalah peristiwa 6566. Patut kita kasih tahu juga bahwa secara resmi menyebutnya adalah 6566. Ini penting karena kadang-kadang kita menyebutnya hanya sekedar peristiwa 65, atau ada yang bilang bahwa tragedi 65. Wah, apa tragedi 65 yang mana? Penculikan dan kemudian pembunuhan jenderal-jenderal itu juga tragedi. Tapi bukan itu kan yang diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang diselidiki adalah peristiwa sesudah 1 Oktober tahun 65 dan seterusnya berlangsung selama berbulan-bulan, yaitu macam-macam, ada pembunuhan massal, ada penghilangan paksa, pasti banyak dihilangkan, ada penahanan sewenang-wenang, ada penyiksaan dan seterusnya, banyak sekali. Nah, ini peristiwa 6566 disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai crimes against humanity, kejahatan terhadap atau melawan kemanusiaan. Itu ada di Undang-Undang 26. Nah, jadi kita sebut aja kejahatan melawan kemanusiaan. Tapi semua itu, 12 kasus itu disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. 6566 itu. Nah, ini berkasnya kemudian bolak-balik dan tidak pernah bisa berlangsung satu proses peradilan. Paling tidak Kejaksaan Agung tidak pernah menindaklanjutin menjadi satu penyidikan, investigasi. Kalau penyidikan tuh udah dipanggil nih pelakunya, saksi-saksinya, diberkas lebih lanjut segala macam. Kejaksaan punya kewenangan untuk membongkar arsip-arsip, dokumen-dokumen segala macam. Nah, ini sementara kewenangan Komnas HAM di dalam penyelidikan, inquiry memang terbatas. Jadi karena nasib dari proses peradilan untuk crimes against humanity 6566 itu tidak jelasan, terkatung-katung, maka rakyat internasional itu bukan hanya Indonesia, ada dari teman-teman di negeri Belanda, ada dari Amerika Serikat, ada itu yang tahu hukum membuat pengadilan rakyat. Jadi International People's Tribunal 65 itu sesuai dengan namanya, itu adalah pengadilan rakyat, bukan pengadilannya negara. Ya, waktu itu kalau seingat saya Mahfud bilang ini kayak dagelan. Ya, dagelan nggak dagelan, tapi ini sesuatu mekanisme internasional di dalam hukum internasional yang diakui adanya pengadilan rakyat internasional itu. Yakni biasanya ketika negara
tidak lagi mau, bukan mampu ya, sebenarnya mampu sih mampu, tidak lagi mau untuk mengadili satu kejahatan serius seperti crimes against humanity, terutama yang terjadi di masa lalu. Itu kira Kang Yuji. Oke. Nah, itu berakhir pada ketidakmauan atau ketidakseriusan ya. Tadi bahasanya kan kayak setrikaan ya. Bulak balik gitu ya. Kalau orang Betawi bilang nggak juntrungan gitu kan. Atau kayak ingus katanya. Nggak pugu gitu Mondar ya. mandir. Nah, pertanyaannya adalah kenapa negara nggak punya keseriusan dalam soal ini? Ini banyak sebenarnya karena kita ngomong buat generasi baru ya. Itu jadi penting nih buat mereka itu. Ini mungkin saya nggak terlalu kompeten ya, karena ini membutuhkan satu analisis di luar bidang yang saya geluti selama ini atau saya punya pengalaman di dalamnya, di bidang penyelidikan dan tentang kejahatan serius tersebut. Undang-Undang 26 lah katakanlah begitu. Nah, mungkin justru kayak Wilson yang bisa mungkin memberikan pandangan soal gimana, kenapa negara itu. Tapi yang pasti memang nggak ada kemauan, nggak ada keseriusan untuk mengadili proses peradilan dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang belakangan ini dimunculkan kembali adalah bahwa 2-3 tahun terakhir ini kan bahwa pelakunya udah banyak yang mati. Loh, pelakunya udah banyak yang mati itu kan asumsi yang masih bisa diperdebatkan. Bahwa bukti-bukti lain soal pelaku segala macam gini, penyidikan kejaksaan itu kan tidak mengandaikan pelakunya atau mati atau tidak sebenarnya, karena bukti-buktinya sudah banyak dilakukan, berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM juga sudah diproses walaupun dengan segala macam kekurangannya, tetapi paling tidak itu secara resmi menurut hukum acara di Undang-Undang 26 sebagai bukti permulaan yang cukup. Kalau di pidana biasa kan, kalau polisi sudah punya bukti permulaan yang cukup, maka seseorang bisa dijadikan tersangka. Nah, soal pelaku sebenarnya masih banyak yang hidup, dan pengakuan testimoni itu justru belakangan, dalam paling tidak setelah 2015, setelah filmnya Yosua lah, atau filmnya Yosua Oppenheimer sendiri dijagal, itu kan satu testimoni yang konkret, terang benderang, satu bukti pengakuan dari mereka yang mengaku membantai beberapa ratusan orang di Sumatera Utara, di Medan. Nah, itu kan salah satu, karena ketika itu Anwar Kongo dan kawan-kawannya kan masih hidup. Artinya masih bisa dimintai dilakukan penyelidikan, investigasi oleh kejaksaan tentang dia. Belum yang lainnya seperti yang ada di laporannya Tempo, laporan tentang Algojo Tempo. Nah, saya nggak tahu persis karena ini butuh analisis, tapi mungkin Wilson bisa kasih pendapat. Tapi nggak benar juga kalau dibilang bahwa pelakunya masih hidup. Pelakunya sudah mati itu tidak menutup, mestinya menurut hukum yang berlaku tidak menutup untuk kejaksaan melakukan penyidikan lebih lanjut dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Bahwa kemudian nanti diputuskan ya, ini formalnya ya, hukum acaranya. Kalau ternyata pelakunya udah mati ya, kejaksaan kan tinggal mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan perkara, karena dia bilang, kejaksaan bisa bilang karena pelakunya sudah mati. Ya sudah, tapi kan ini belum sampai situ pun belum gitu. Bahkan penyelidikannya Komnas HAM pun belum diproses apapun. Mondar mandir katanya ini kurang, ini apa gitu. Dan kita nggak pernah tahu, publik nggak pernah diberitahu tentang sebab-sebab atau kekurangan atau kelemahan apa dari laporan penyelidikannya Komnas HAM oleh kejaksaan. Nah, kalau yang politik-politiknya mungkin Wilson justru bisa kasih pendapat nih. Gitu Son. Jawabannya tadi harus udah jawab, karena tidak ada kemauan politik ya. Kemauan politik ya dari kekuasaan yang ada, dan menurut saya juga ini penting, struktur politik ya yang terlibat langsung dalam peristiwa 65-66 itu masih berkuasa
dan mereka takut masa lalu mereka dibongkar, ya kira-kira begitu. Apa itu struktur politik ya? Satu adalah militer, kedua partai-partai politik pendukung Orde Baru seperti Golkar yang sekarang menjadi banyak, ya pecahan-pecahannya. Semua Golkar induk, ya, ada Gerindra dari Golkar, ada Partai Nasdem dari Golkar, ya. Jadi struktur politik warisan Orde Baru itu yang terlibat langsung dalam peristiwa kejahatan kemanusiaan 65-66, yang takut masa lalu mereka diketahui sebagai struktur politik yang menyebabkan kejahatan HAM yang meluas, ya, terstruktur dan terorganisir di Indonesia tahun 65-66. Jadi ya ini soal legasi politik dari kekuasaan atau struktur yang warisan Orde Baru yang masih kuat sekarang ini, yang saya pikir perlu perubahan politik yang revolusioner, ya, agar supaya negara atau struktur kekuasaan bisa menerima atau menyelesaikan kejahatan HAM di masa lalu, terutama menyangkut peristiwa 65. Itu Jal, kira-kira begitu. Ya, ini kita info aja ya. Kebetulan di sini juga kita pulang dari IPT 65, Bu Saskia Wiringga sama Bu Bu Nur itu ngontak saya untuk menerjemahkan buku yang kemudian terbit menjadi Kejahatan Tanpa Hukuman ini. Nih bukunya. Sebenarnya ini dua buku yang bergandengan, makanya sampulnya hampir sama ya. Tapi yang tentang IPT ini benar kata Harwit tadi ya, bahwa ini ya benar-benar pengadilan rakyat gitu ya. Dari mana-mana orang datang. Kalau kita baca ini penulis-penulis ya, ada dari Amerika kayak si Broto ya, Bradley ya, tapi ada dari Belanda, ada dari Indonesia begitu. Ya Australia gitu. Jadi ini benar-benar kalau kita baca di sini, ini Jess Melvin ya dari Australia ya. Bukunya Annie Polman itu bukunya baru terbit, apa tuh, Berkas Genosida, yang itu bukti konkret ya kalau misalnya dibilang ya orang-orangnya udah mati karena daftarnya jelas begitu ya. Disebut kita baru selesai nerjemahin tuh apa Berkas Genosida Indonesia, Jess Melvin. Dan Jess nulis juga di sini ya, sekali lagi mau menggarisbawahi bahwa pengadilan rakyat itu hal yang lumrah ya, hal yang lazim ketika negara macet ya. Negara nggak punya itikat politik yang serius ya, seberapa serius dia menghadapi persoalan 65. Jadi mungkin itu yang berkali-kali kita sering dengar ngomongnya mikul dhuwur mendem jero. Jadi saya ngerasa kalau setiap ngomong peristiwa 65, kejahatan HAM, selalu saya ingat Soeharto hidup lagi gitu. Karena kata-kata itu digunakan lagi. Ya mikul dhuwur mendem jero, ingat yang baik-baik, yang buruk dikubur gitu. Pengadilan rakyat, soalnya pengalaman revolusi Indonesia juga ada sendiri. Kita tahu peristiwa 3 daerah, ya bagaimana rakyat mengorganisir pengadilan terhadap para birokrat-birokrat pamong praja yang dianggap dulu pro Jepang atau pro Belanda. Dan itulah pengadilan rakyat sebetulnya gitu. Dan memang menurut justifikasi hukum formal kejam kelihatannya. Menurut saya itu kan menurut justifikasi hukum formal yang kemudian ya muncul ya diciptakan oleh negara. Tapi menurut gua itu adalah keadilan menurut rakyat sebetulnya peristiwa 3 daerah ya. Jadi mungkin definisi keadilan menurut hukum formal negara yang kemudian dibentuk dengan hukum keadilan rakyat mungkin berbeda memang. Jadi kupikir kata pengadilan rakyat kemudian dijustifikasi menjadi buruk kemudian ya revolusi Indonesia itu. Oh lihat pengadilan rakyat ya, para yang dianggap agen-agen kolonial atau kaki tangan Belanda Jepang diadili tanpa proses hukum. Saya bilang ya itu kan hukum formal dalam pengertian negara borjuis kemudian yang dibentuk. Tapi menurut hukum revolusi, menurut saya bisa dibenarkan itu, ya. Jadi pengadilan rakyat kita juga pernah punya pengalaman di masa revolusi. Jadi saya pikir hanya dalam suasana revolusi mungkin pengadilan rakyat bisa dilakukan. Nah kita suasananya kan baik-baik saja, jadi agak sulit dilaksanakan di Indonesia. Butuh revolusi dulu deh kelihatannya. Itu kayak revolusi Prancis, saya ingat ya. Ada orang namanya Robespierre yang kerjanya nyatet nama orang yang mesti dipotong itu. Iya, dalam situasi revolusioner atau dalam situasi revolusi kita mengalami di tahun-tahun antara 45 sampai 48 lah, sampai 48 bahkan itu ada pengadilan rakyat yang menurut versi rakyatnya yang memang agak
bukan agak memang berdarah-darah ya. Tapi pengadilan rakyat ini nggak berdarah-darah lah ya sekarang. Di Sumatera gitu ya. Ah ya, ya. Karena memang situasinya bukan situasi revolusioner di 2015 itu, bukan situasi revolusi. Situasinya biasa-biasa aja. Dan yang paling penting adalah bahwa pengadilan ini diselenggarakan bukan hanya oleh para peneliti IPT 65 yang diselenggarakan di Den Haag, bukan hanya oleh para peneliti tetapi juga oleh mereka-mereka yang punya reputasi orang-orang seperti mantan hakim, ketua Pak Zak ya. ya, Zak ketua Yakob itu jaksa malah dia. ketua panel hakim ya, majelis hakim di IPT 65 itu Zak Yakob. Dia adalah punya reputasi yang luar biasa sebagai mantan dari ketua Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan. Terus beberapa orang juga, beberapa jaksa, beberapa orang-orang yang di panel hakimnya itu adalah mereka-mereka yang selama ini menjadi satu expert di bidang hak asasi manusia dan di bidang kejahatan internasional, pidana internasional. Nah, jadi bahkan IPT 65 itu juga walaupun pengadilan rakyat tapi bukan pengadilannya negara, tetapi mereka menggunakan semua instrumen-instrumen formal resmi yang ada yang diakui oleh komunitas internasional, yang diakui, yang sudah menjadi instrumennya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya tentang Statuta Roma. Terus bahkan juga instrumen domestik yang Undang-Undang 26. Undang-Undang 26 2000 itu sebenarnya nggak beda-beda amat, jauh nggak beda-beda amat sama aturan-aturan materialnya ya. Hukum acaranya pasti berbeda karena yang Undang-Undang 26 2000 itu kan mengadili kejahatan serius di Indonesia. Sementara kalau Statuta Roma itu juridiksinya universal, yang pengadilannya ada di Den Haag gitu. Jadi tapi materi bukan acaranya, materinya itu sama aja antara Statuta Roma. Bahkan saya kebetulan tahu persis siapa saja yang menyusun Undang-Undang 26 2000 itu. Sebetulnya Undang-Undang 26 2000 itu kan setahun sebelumnya tahun 99 itu Perpu 1 tahun 99 yang dibuat pada saat itu untuk mengadili atau untuk bringing into justice peristiwa pembumihangusan Timor Leste pasca referendum jajak pendapat di bulan Agustus. Ingat saya referendumnya tuh 30 Agustus. Terus kemudian setelah pengumumannya kemudian menang yang pro kemerdekaan sama yang pro integrasi. Yang pro kemerdekaan menang dengan telak 70%. Terus pada awal September, seingat saya tanggal 3 tanggal 4 September terjadi ledakan kemarahan dari para pendukung atau laskar-laskar yang mendukung integrasi. Dan terjadi pembumihangusan di Timor Leste. Dan disimpulkan oleh penyelidikan itu, karena kebetulan saya adalah wakil koordinator dari tim asistensi. Ketika itu ketua koordinatornya adalah Profesor PM Laksono. Saya wakil koordinatornya yang kemudian karena tim asistensi kan kita yang ngurusin data-data, ngurusin berkas-berkas segala macam. Salah satu komisionernya waktu itu Munir di Timor Leste. Munir, kemudian ada Asmara Nababan sebagai Sekjen Komnas HAM yang memimpin Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Timor Leste waktu itu namanya itu berdasarkan Perpu 199 yang kemudian setahun kemudian itu diresmikan menjadi Undang-Undang 26 2000. Jadi Undang-Undang 26 2000 itu kasus pertama yang diproses, yang diselidiki oleh Komnas HAM adalah Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2. Sementara kalau Perpu adalah Timor Leste. Jadi itu berlangsung dan mungkin karena waktu itu masih proses lagi hangat-hangatnya masih reformasi ya. Artinya banyak kekuatan-kekuatan yang progresif di kita, di kekuatan demokrasi yang progresif itu mengawal terus proses itu. Sehingga sampai penetapan Komisi Penyelidikan untuk Timor Leste, Timur ketika itu menetapkan salah satu tersangka utama yang
dari penyelidikannya adalah Wiranto. Dan kemudian nggak berapa lama kemudian setelah dan yang mengetahui itu komunikasinya juga waktu itu sangat baik ya. Saya nggak tahu karena jaksanya waktu itu Marzuki Darusman. Jadi kita antara tim penyelidik tim untuk Timor Leste dengan Marzuki Darusman sebagai jaksa agung komunikasinya sangat baik. Dia Marzuki Darusman memantau terus apa yang terjadi di dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM pada saat itu tahun Oktober, dimulai seingat saya September, pertengahan September awal Oktober 99 komisi itu didirikan. Nah, komunikasi sangat baik sampai kemudian Marzuki Darusman meminta kepastian apakah ada orang-orang, karena ini pengadilan pidana ya, pengadilan pidana itu kan individual responsibility. Jadi yang bertanggung jawab ya individu, bukan kita nggak sebut itu kejahatan negara, enggak, kita sebut harus diadili individual. Dan Undang-Undang 26 maupun Perpu 199 Undang-Undang 26 2000 memang mengadili individu, yang diadili, yang dibawa ke pengadilan individu, enggak, bukan lembaga. Gimana kita membayangkan sebuah negara diadili di dalam domain hukum kejahatan hukum pidana. Nah, disebutlah ya kemudian Wiranto, dan berdasarkan hasil penyelidikan itu secara politik kemudian melalui Marzuki Darusman, Gus Dur diberitahu waktu itu dia masih dalam perjalanan di Swiss. Dia masih di Swiss dalam penerbangan, dan ketika dalam proses penerbangan dia kembali ke Jakarta, dia mengumumkan pemecatan Wiranto sebagai waktu itu kalau nggak salah Menteri Pertahanan. Jadi begitu luar biasa ya keputusan satu komisi penyelidik yang bekerja dengan baik, dipantau langsung oleh Kejaksaan Agung karena berkasnya pasti akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agungnya Marzuki Darusman, dan Marzuki Darusman memberitahu Presiden Gus Dur. Saya tahu persis pada malam itu saya dan teman-teman dan semua komisioner waktu itu hadir di satu lokasi, dan langsung Gus Dur menelpon langsung Marzuki Darusman menelpon Gus Dur dan memberitahu, dan Gus Dur langsung melakukan tindakan politik untuk memecat Wiranto. Itu sebabnya kenapa Wiranto dipecat, itu karena kasusnya Timor Leste. Nah, jadi satu proses hukum langsung bisa dilakukan secara politik. Ya memang kewenangan presiden, kalau kewenangan hukumnya kan ada di Kejaksaan Agung dan kemudian pengadilan. Gitu kira-kira. Iya, jadi sebetulnya pengadilannya menjadi progresif hasilnya karena ada kepemimpinan nasional juga di bawah Gus Dur saat itu yang melegitimasi ya keputusan tersebut, juga mendukung keputusan Jaksa Agung Marzuki Darusman saat itu, kira-kira begitu kali ya. Setelah Gus Dur kelihatannya kepemimpinan nasional kita agak melempem kalau ngomong soal HAM. Ini sebelum kita lanjut ya, ada dari apa ya, dari yang online nggak yang bertanya, ngerespon atau Ada beberapa nih. ya Dari John. Terus dampak sebentar di ini aja dulu. Di apa di Terus dampak IPT terhadap kejahatan kemanusiaan 6566 apa Min? Terus ada satu lagi, kenapa disebut genosida 6566? Kan pembantaiannya nggak cuma satu ras aja. Ini satu agak melenceng, angkat cerita Tan Malaka dong. Nah itu tuh dua mau dijawab gimana ya? Pertama soal genosida. Soal yang pertama gue bisa inilah juga kasih penjelasan ya. Tapi ke soal Tan Malaka, Wilson dan Enggak kita nanti ada forum lain ngomongin Tan Malaka. Kita ada buku Tan Malaka apa? kan dalam sejarah kita juga salah satu. Jadi setelah seingat saya setelah Amir dulu atau Tan Malaka dulu ya yang dibunuh. Amir dulu kan, Amir Sarifuddin dulu. Itu adalah summary execution extrajudicial killings yang pertama yang dilakukan di Republik Indonesia yang sudah merdeka itu. Ya tentu saja pemerintahan pada saat itu bertanggung jawab ya. Dan juga kemudian Tan Malaka diculik dan kemudian dibunuh. Tapi itu cerita sejarah lain lah. Nanti Wilson dan Kang JJ yang ngomong soal itu. PT 65 untuk korban 6566 apa itu? Gini, jadi sebetulnya IPT 65 itu juga nggak bekerja di ruang hampa. IPT 65 itu cuma meneruskan lebih lanjut berkas
penyelidikannya Komnas HAM yang menyimpulkan dalam perkara 6566, perkaranya itu banyak sekali ya kejadiannya, kejahatan-kejahatannya banyak sekali. Disimpulkan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, memang dalam definisinya kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada wujud-wujud kejahatan konkretnya, bentuknya apa? Misalnya pembunuhan, penghilangan paksa, pemerkosaan, penyiksaan, terus apalagi extermination, pembuangan orang, ya seperti yang kita tahu eksil yang sekarang belakangan ini sedang ramai lagi. Banyak sekali kejahatan-kejahatan konkretnya. Nah, apa yang membedakan antara pembunuhan biasa, penyiksaan atau pemerkosaan dengan crimes against humanity? Yang membedakan semua wujud-wujud konkret yang dilakukan oleh banyak orang terhadap lebih banyak orang lagi korbannya, itu adalah definisi kerangkanya crimes against humanity itu adalah gini. Definisi kurang lebih agak teknis ya, tapi mungkin perlu juga diperjelas. Serangan sistematik atau meluas dengan maksud ya diketahuinya bahwa itu merupakan serangan sistematik atau meluas terhadap penduduk sipil. Apa saja bentuk serangan-serangan sistematik meluasnya? Itu tadi pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, terus penahanan sewenang-wenang, pembuangan ke pulau buru dan seterusnya gitu. Jadi diurai lagi tuh elemen-elemen, ada elemen wujud-wujud kejahatannya. Nah, elemen unsur kejahatannya itu dia harus sistematik, harus dibuktikan bahwa dia sistematik atau terencana atau meluas. Nah, dua-duanya ternyata terbukti, bukan hanya atau. Salah satu aja udah bisa terbukti, tapi ini udah sistematik, terencana, juga meluas. Nah, gitu, sehingga Komnas HAM kemudian menyimpulkan ini bukan kesimpulannya IPT 65 loh. Bang, ini hanya meneruskan kembali, menegaskan kembali rekomendasi atau kesimpulannya dari Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan, ditindaklanjuti oleh pengadilan, tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan negara Republik Indonesia, tapi hasil Komnas HAM penyelidikannya ditindaklanjuti menjadi pengadilan rakyat internasional, di mana jaksa-jaksanya semuanya dari Indonesia. Waktu itu seingat saya dipimpin ketua jaksa penuntut umumnya adalah dipimpin oleh Todung Mulya Lubis. Terus kemudian ada beberapa kawan juga di situ, ada Rino Arnas, dosen STF, kemudian ada Uli yang sekarang menjadi komisioner Komnas HAM, dan banyak sekali beberapa juga ada jaksa internasionalnya. Nah, majelis hakimnya lebih beragam lagi dari berbagai negara. Salah satunya ketuanya adalah Isaac Yacob, ada Brad Simpson, ada macam-macam seterusnya. Nah, yang dilakukan di IPT 65 saat itu adalah menggelar perkara dan menghadirkan saksi-saksi. Sebetulnya pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lainnya yang juga dianggap terlibat itu diundang untuk menghadiri People's Tribunal itu, tetapi ya mereka nggak hadir. Artinya maksud saya yang membedakan antara sidang yang dihadiri di IPT 65 dengan penyelidikan Komnas HAM adalah salah satunya ya. Penyelidikan Komnas HAM nggak ada tuduhan atau dugaan keterlibatan negara lain. Kalau di IPT 65 ada, dan tentu saja dugaan itu bukannya tanpa nggak disertai bukti-bukti yang kuat ya di situ. Itu salah satu bedanya. Kemudian beberapa kesaksian diantaranya yang hadir di situ ada di samping Aswi Marwan Adam, terus kemudian Martin Areida, lalu kemudian ada Saskia sendiri bersaksi di situ sebagai peneliti, juga kesaksian peneliti lainnya, juga ada saksi korban yang korban dari satu pemerkosaan. Ketika itu ya tentu saja identitas segala macam, dia berada di balik layar tapi suaranya terdengar.
di balik layar, dan itu disiarkan secara langsung. Nah, itu yang membedakannya. Jadi ada gelar perkara dan ada jaksa yang melakukan penuntutannya sama, crimes against humanity, sama dengan hasil penyelidikan Komnas HAM. Hanya memang sebenarnya cuma kepanjangan tangannya aja. Cuma waktu itu pikirannya karena pengadilannya negara macet, maka dibikinlah pengadilan rakyat, berkas-berkasnya segala macam. Ada beberapa tambahan, salah satunya adalah Jess Melvin yang bukunya juga sudah risetnya Jess Melvin di Aceh ya bukunya. Nah, pertanyaan tadi itu menarik juga pertanyaan. Hakim akhirnya setahun kemudian diumumkan putusan majelis hakimnya, baru bisa setahun kemudian karena perlu memperdalam lagi bukti-buktinya, perlu menghadirkan dokumen-dokumen yang penting segala macam. Jadi bukan proses yang sebentar juga. Tapi kesimpulannya, keputusan hakimnya adalah bahwa memang terjadi crimes against humanity. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, bahkan dalam tafsir yang majelis hakim yang lebih, bahwa peristiwa atau perkara 6566, kejahatan serius 6566 yang berlangsung selama berbulan-bulan itu, bahkan itu juga bisa dianggap dikerangkakan sebagai kejahatan genosida. Gitu. Jadi, dan dua-duanya baik crimes against humanity maupun kejahatan genosida ada deliknya. Dua jenis kenapa kok bisa berbeda? Dua jenis sebenarnya nggak beda-beda amat. Dua-duanya ada di Undang-Undang 26 dan dua-duanya ada di Statuta Roma. Dan Statuta Roma dan Undang-Undang 26 2000 itu merupakan kerangka kerja dari International People Tribunal. Di samping konvensi genosida misalnya, di samping yang lain-lainnya. Jadi ternyata hakim menemukan bukti-bukti yang lebih menunjukkan bahwa itu adalah genosida. Nah, kenapa bisa begitu? Apa bedanya? Kan gitu jadi pertanyaannya. Gitu. Apa bedanya? Ginilah, itu agak teknis mungkin, tapi secara khususnya begini. Genosida itu adalah kejahatan spesifik yang kalau kita sudah menganggap sebagai kejahatan, ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian kalau secara spesifiknya karena bukti-bukti yang ada dan karena apa dia bisa karena ternyata ditemukan niat jahat untuk membinasakan orang-orang yang diduga PKI atau komunis, atau membinasakan orang-orang PKI itu sendiri. Jadi memang ada intensi, niat, kalau bahasa hukumnya itu mens rea, untuk memusnahkan, membinasakan orang, manusia. Nah, karena niat ini memang terbukti telak, misalnya di risetnya Jess Melvin di Aceh, bahkan ada perintah untuk operasi penumpasan, kan gitu kan. Risetnya Jess Melvin itu ada ya bukunya kan. Ini bukunya nih. Iya, ini buku yang sangat penting ini. Ini buku Berkas Genosida Indonesia, Mekanika Pembunuhan Massal 6566. Ini bahasa terjemahannya sama sekali nggak berubah dari versi Inggrisnya. Karena penulisnya cerewet sekali, terlibat sekali. Iya, ini satu riset yang luar biasa dari Jess Melvin. Luar biasanya begini yang saya mau tunjukkan. Ini buku ini waktu bahasa Inggrisnya saya sudah baca. Jess Melvin menemukan bukti-bukti konkret, dokumen berupa kurang lebih dari 2.500 dokumen di Aceh. Dari dokumen-dokumen tentara, dari dokumen-dokumen arsip-arsip Kodam. Dia waktu itu bisa menemukan begitu karena ya ada faktor Tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu apa? Salah satunya berkas-berkas ini mau diloakin. Karena udah sebagian sudah kantor itu sendiri, kantor BK Kodam Aceh segala macam itu dilanda tsunami. Ya, jadi tangan Tuhan sudah diloakin segala macam, akhirnya intinya singkatnya Jess Melvin bisa mengakses dokumen itulah, bisa memfotokopinya dan lain sebagainya. Dan berdasarkan itulah terbukti ternyata bahwa inti dari ini operasi penumpasan untuk operasi penumpasan terhadap PKI waktu itu yang menarik
Di dalam dokumen itu sama sekali belum dikenal istilah G30S. Jadi istilah G30S itu sebenarnya diciptakan kemudian setelah mungkin kisarannya setelah tanggal 5 ya, 5 Oktober gitu. Waktu itu di dalam surat telegram Soeharto terhadap Moko Ginta, waktu itu Panglima Divisi Moko Ginta dan Ishak Juarsa di Aceh, waktu itu Panglima wilayah Aceh dan teritorial Aceh dan Pangdam Aceh pada waktu itu adalah operasi penumpasan PKI. Nggak ada sama sekali yang embel-embel. Ini bukan omong kosong, bukan omong, ini dasar bukti-bukti kuat. Nah, karena memang sejak awal bahkan sebelum terjadinya penghilangan paksa dan kemudian pembantaian massal di Jawa Tengah dan kemudian di Aceh sendiri setelah kurang lebih setelah 7 Oktober ya. Mulai ada pembantaian massal kan setelah di Jawa maupun di Aceh setelah 7 Oktober. Sebelum itu tanggal 1 malam, tanggal 1 kejadian G30S kan tanggal 1 dini hari ya, sekitar jam 2. Gestok istilah Soekarno. Tapi tanggal 9 malam, sekitar malam itu sudah ada telegram dari Soeharto untuk operasi penumpasan PKI. Nggak pakai embel-embel G30S. Nah, dari sinilah bisa dianalisis dan kemudian disimpulkan bahwa memang ada niat jahat untuk membinasakan manusia yang diberi identitas atau dicap, distigma sebagai PKI dan juga PKI atau komunis itu sendiri. Termasuk kemudian kita tahu juga banyak yang bukan anggota PKI tapi pendukung Soekarno juga kena libas. Di Aceh khususnya Baperki dan orang-orang Baperki, orang-orang waktu itu ya, kena libas semua dan diperkirakan sekitar, seingat saya kalau nggak salah sekitar 17.000 lebih ya terbunuh di Aceh. Dan Aceh adalah salah satu kunci penting untuk kita mengetahui bahwa ternyata memang sudah direncanakan. Ada komando sebelumnya. Ya dimanfaatkan. Jas Melvin menjelaskan dengan sangat gamblang tentang bagaimana Soeharto memanfaatkan komando Koti dan macam-macam di situ. Jadi poin dari kenapa disebut genosida itu jika bisa dibuktikan memang ada niat jahat untuk membinasakan, menumpas, menghabisi. Kan namanya terkenal waktu itu slogannya habisi PKI dan komunis hingga ke akar-akarnya. Operasi penumpasan nih, dan itu sebutnya operasi penumpasan PKI. Belum ada G30. G30 baru dibenar-benarkan sebagai dalih kalau kita baca John Rosa ya. Sebagai dalih untuk melakukan pembantaian lebih lanjut. Sebagai dalih saja, tapi operasi penumpasannya itu sebetulnya sudah ada sejak 1 Oktober malam. Terbukti dari surat telegram dan lain-lainnya. Dan terus kemudian itu lebih diintensifkan, berlangsung benar kejadiannya. Itu kan baru perintah. Tapi berlangsung kejadiannya setelah 6, 7 Oktober dan seterusnya dan sampai kurang lebih seingat saya sampai bulan-bulan November Desember. Makanya kita lebih tepat lagi kita menyebutnya sebenarnya seperti di sini kan disebut mekanika pembunuhan massal 6566. Jadi memang peristiwa baik crimes against humanity maupun dikerangkakan sebagai genocide itu terjadi tahun 65 sampai 66. Bahkan mungkin juga masih bisa terjadi hingga sampai saat ini dalam beberapa hal gitu. Iya, ini kita emang ada ini buku yang sambung menyambung ya. Sebenarnya kita menerbitkan mengikuti perkembangan isu yang paling depan tentang peristiwa 65 termasuk IPT ya. Karena di situ ada istilah menarik keadilan transisi itu kan. Itu istilahnya. Jadi ketika negara itu macet, maka rakyat internasional yang yang menolak otoritarianisme dan mengharapkan tatanan dunia yang lebih adil, demokrasi yang sejati begitu ya, itu harus turut terlibat karena apalagi peristiwa 65 kan bukan peristiwa internal urusan Hanya orang Indonesia doang gitu ya, tapi banyak pihak yang terlibat secara internasional. Jadi kalau ada yang nanya ya, ini kan menarik kayak tadi misalnya dibilang oh itu dagelan gitu kan. Ini pertanyaannya,
tadi kita udah nanya seberapa serius sih negara terhadap penyelesaian masalah 65 ini ya. Kejahatan serius kemanusiaan gitu istilahnya ya. Tapi kita ngelihat perubahan waktu tuh kayak nggak ngubah cara pandang. Orangnya berganti tapi pikirannya tuh sama itu. Ya kayak tersimbol dalam omongan Pak Mahfud ya, itu dagelan begitu ya. Atau publik banyak yang ngomong oh nggak ada nasionalismenya kayak gitu segala macam. Tuh ngeresponnya gimana sih kita tuh? Sebetulnya dalam beberapa hal kalau kita coba agak di luar soal yang teknis-teknis tadi ya, soal hukum, sebenarnya agak analisis politik, sebenarnya reaksi pemerintah pertama kali terhadap IPT 65 saat itu sebetulnya itu juga bisa dilihat sebenarnya di bukunya Saskia ya kalau nggak salah, kejahatan tanpa hukuman. Oh ini propaganda dan genosida. Nah di situ ada beberapa artikel bisa digambarkan. Salah satu menggambarkan adalah dampak IPT 65 terhadap situasi. Nah, pemerintahan Jokowi ketika tahu IPT 65 di November, ketika pada tahun 2016 kemudian juga melakukan reaksi yang boleh dibilang lumayan positif ya, membesarkan. Ya, itu menyelenggarakan simposium 65 di bulan April kalau saya nggak salah. Mengundangnya di mana mencoba mempertemukan antara korban, keluarga korban, penyintas dan dengan pihak yang ketika itu katakanlah dianggap sebagai pelaku untuk mempertemukan itu. Itu satu inisiatif yang baik. Hanya saja memang kemudian karena mungkin satu proses politik tertentu, hasil dari rekomendasi dari simposium 65 ini tidak pernah kemudian dibuka kepada publik. Jadi diserahkan laporannya ke presiden dan seterusnya. Nah, itu dampaknya itu. Tapi yang belum pernah juga dilakukan selama ini dan itu baru pertama kali adalah mencoba mempertemukan antara korban-korban penyintas dengan so-called orang-orang yang diduga bertanggung jawab pada peristiwa itu. Termasuk salah satu hal adalah tantangan waktu itu Luhut masih menjadi Menko Polkam ya kalau nggak salah Polhukam. Tantangan dari LBP untuk menunjukkan mana kuburan massal. Iya betul ya. Dan ketika dia tunjukin kuburan massal, ya tentu saja kami IPT 65 dan beberapa lembaga seperti YPKP 65 kemudian bereaksi. Bereaksinya dalam arti kan menunjukkan bukti-bukti bahwa memang ada kuburan massal, tidak seperti dan itu jumlah titiknya sampai yang terdata terakhir ini sampai 360-an titik. 300 titik kuburan massal di berbagai macam provinsi. Di mulai Sumatera Utara, Aceh, Padang, Sumatera Barat, apalagi di Jawa ya. Kemudian sampai ke Sulawesi, Palu, sampai di NTT itu ada. Dan itu semuanya terdokumentasikan dengan baik titik-titik dan masih terus bisa kita lakukan. Nah, itu implikasi yang positif. Jadi reaksi dari IPT 65 dan juga lembaga-lembaga lain seperti YPKP 65 adalah mendaftar, melakukan ini kembali lah, mendata dan mendokumentkan kembali titik-titik kuburan massal. Tapi urusan kuburan massal kan bukan urusannya rakyat. Ini kan urusan negara. Setelah rakyat kan cuma menunjukkan, kami kan cuma menunjukkan bukti-buktinya, bukti konkretnya ada sekian kuburan massal. Tapi tindak lanjutnya itu harus lembaga negara, termasuk Komnas HAM, Kejaksaan dan pemerintah. Apa yang harus melakukan? Menurut prosedur internasionalnya, dia harus diproteksi, dianggap sebagai untuk melindungi, harus diproteksi untuk perlindungan sebagai dianggap sebagai barang bukti, sebagai sebuah ini kejahatan. Dan itu kan kewenangannya negara, termasuk kewenangannya Komnas HAM. Nah, karena itu pada 2 Mei tahun 2016 kami sekitar 156 aktivis, akademisi secara perorangan mengeluarkan satu petisi 2 Mei 2016 setelah simposium itu yang menuntut untuk proteksi kuburan massal itu melalui satu, dan ini ada standarnya, standar memproteksi kuburan massal untuk bahan bukti penyelidikan lebih lanjut dan macam-macam. Karena
temuan tentang kuburan massal ini belum masuk di dalam penyelidikannya Komnas HAM yang diserahkan ke kejaksaan. Saya ingat tanggalnya 22 Juli 2012. Waktu itu komisioner masih di bawah komisioner, ketuanya yang tim komisionernya di bawah Stanley waktu itu yang menyerahkan. Kemudian Nurholis juga menyerahkan. Waktu itu masih, kalau nggak salah masih periodenya Ifdal ketuanya Komnas HAM ya pada menyerahkan. Tapi kemudian bolak-balik nggak jelas lah pokoknya berkasnya. Nah 2015 setelah IPT 65, kuburan karena momen itu, setelah itu karena tantangan dari Luhut juga ketika itu untuk dibuka. Mana, tunjukkan ke saya, mana buktinya? Ya kita tunjukin lah bukti. Dan kemudian kita juga menuntut perlunya proteksi, dan perlindungan atas proteksi itu sudah bagian dari, ada prosedur internasional, ada standar internasionalnya bagaimana harus dijaga segala macam. Itu sebagai kayak yang mungkin nggak seperti polis lain lah, tapi baik pemerintah maupun Komnas HAM dan Kejaksaan Agung itu punya tugas dan tanggung jawab untuk melindungi kuburan massal itu. Nah ini tidak dilanjutkan, tidak dilakukan sama sekali. Dan kami sudah berkali-kali untuk mengadvokasi ini, baik ke Komnas HAM terutama ke Komnas HAM, karena Komnas HAM yang punya kewenangan kan dalam tahap penyelidikan. Sehingga salah satu tuntutan IPT 65 kemudian setelah simposium dan setelah itu adalah kami menuntut untuk adanya penyelidikan lanjutan. Penyelidikan lanjutan lah. Kalau disebut, bukan berarti penyelidikan Komnas HAM itu tidak berguna, yang dua-duanya udah berguna, itu sebagai basis, dan itulah yang juga kami gunakan, IPT 65 yang digunakan di Den Haag ketika itu, dan kemudian diputuskan bahwa kami gitu. Bukan nggak berguna, tetapi ada begitu banyak bukti setelah pada saat IPT 65 itu dan sesudahnya adalah yang kemudian bermunculan. Satu, kuburan massal. Terus kedua, keterlibatan negara-negara lain, Amerika, Inggris dan macam-macam, yang setahun kemudian dibuka dokumen-dokumen keterlibatan itu, dokumen-dokumen rahasia, karena sudah masa kadaluarsa kan, 30 tahun harus dibuka menurut undang-undang di Amerika dan di banyak negara-negara lain kan begitu harus dibuka. Terlihat dokumen-dokumen ini bagaimana nota diplomatik, telegram diplomatik segala macam yang menggambarkan situasi sebelum G30S maupun sesudah G30S pun juga menyertai pembantaian massal dan seterusnya itu. Itu tebalnya dikeluarkan oleh NSA. Bisa diunduh di internet di sekitar 3000 halaman. Saya ingat persis dokumen terakhir yang dipublikasi oleh NSA, National Security of Archive itu 17 Oktober tahun 2018. Itu 17 atau 18 gitu pokoknya. Setahun. Itu 18. Itu persis setahun setelah penyerangan di LBH ketika itu. Nah, ini kan bukti-bukti baru yang nggak masuk. Tadi dua itu. Yang bukti yang paling telak ya ini risetnya Jas Melvin. Dan dengan demikian sebetulnya tidak ada alasan sebenarnya bagi Komnas HAM untuk itu. Saya nggak ngomongin cuma pemerintah ya, karena Komnas HAM juga punya tugas dan tanggung jawab tersendiri di dalam urusan penyelidikan 6566. Tugas selanjutnya Komnas HAM mengumpulkan kembali semua dokumen-dokumen, paling tidak 3. 1, kuburan massal. 2, keterlibatan negara-negara asing. 4 adalah ini yang menarik sebetulnya, yang kalau kita gunakan kerangka genosida sebagai niat jahat untuk membinasakan, memusnahkan PKI, komunis, atau orang-orang yang dituduh atau di PKI-kan lah. Lebih banyak juga orang yang menjadi korban karena dia bukan anggota PKI, tapi dia di PKI-kan dan kena. Nah, pertanyaannya, apakah niat jahat itu masih berlangsung atau tidak sampai sekarang? Iya. Apa niat jahat untuk membinasakan PKI dan komunis masih ada atau enggak? Kalau ada,
seperti kasus penghilangan paksa ya. Penghilangan paksa kayak gini. Ada jurisprudensi dari hakim internasional di Chili dan Argentina terutama karena kasus itu kan, yang mengatakan bahwa selama belum diketahui orang-orang yang dihilangkan secara paksa, Wiji Tukul dan 13 teman-temannya itu ditemukan, maka kejahatan tersebut masih dianggap berlangsung nggak salah, hingga dia ditemukan jelas apakah sudah meninggal atau sudah mati. Logika yang sama juga berlaku, kurang lebih begitu. Jika ternyata, kalau ini agak beda sebenarnya, ternyata masih ada di pikiran kita, bahkan mungkin di sistem hukum kita, bahwa niat kita untuk membinasakan PKI komunis itu masih ada. Bukankah berarti kejahatan setidaknya niat jahat itu masih berlangsung sampai sekarang? Bukankah dengan berarti itu masih terjadi sampai sekarang, kejahatan itu masih terjadi, kejahatan genosida itu masih terjadi karena niat jahatnya memang masih ada mungkin di kepala kita, bahkan mungkin dalam bentuk yang lebih formal. Misalnya yang kemarin kita dibicarakan, misalnya pertanyaan kritisnya ya, apakah TAP MPRS 25 tahun 66 itu bukan sebuah niat jahat untuk membinasakan PKI atau komunis? Wujudnya konkret dong dalam bentuk legal. Ya itu pertanyaan kritisnya. Nah, tapi kembali ke Komnas HAM tadi, hal seperti ini kan perkembangan baru ya, bukti-bukti baru segala macam. Mestinya Komnas HAM melakukan penyelidikan lanjutan. Kalau nggak dibilang penyelidikan ulang lah, penyelidikan ulang kayaknya nanti mungkin kami atau IPT 65 menganggap bahwa Komnas HAM nggak bekerja apa-apa. Semua bukti-buktinya oke lah. Kita sudah pakai sebagai basis untuk IPT 65 dan lain-lain. Tapi soalnya setelah itu justru muncul bukti-bukti baru yang sangat telak, risetnya Jason Alven setidaknya, dan riset lainnya tentu saja. Saya mau menyebut sebenarnya risetnya John Rosa juga di bukunya Buried History itu. Karena apa? Karena risetnya John Rosa ini menarik. Pertama, dia menunjukkan di dalam Buried History itu nanti akan sedang proses penerbitan oleh Majen Kiri. Dia menunjukkan kurang lebih begini, bahwa dalam semua peristiwa yang disebut pembantaian massal itu selalu didahului dengan penghilangan paksa. Masalahnya banyak kritiknya John, masalahnya penghilangan paksa ini seringkali kita abaikan. Begitu. Kita bisa mengetahui berapa jumlah orang yang dibantai, ada kuburan massalnya, perkiraan segala macam. Riset sejarah, kesepakatan ahli-ahli sejarah bilang setidaknya antara 500 sampai 1 juta orang. Oke. Tapi kita dari segitu banyaknya, banyak orang juga yang kita tidak tahu, seperti Wiji Tukul dan kawan-kawan nasibnya. Gitu. Artinya dalam arti kata itu juga, selama dia belum diketahui kan berarti kejahatannya masih berlangsung. Kalau kita pakai ini khusus ya, jurisprudensi khusus dari hakim Argentina dan Chili, kan masih bisa berlangsung. Jadi ada dua hal kalau kejahatan. Pertama, kejahatan itu sendiri masih mungkin diwarisi dalam bentuk niat jahat untuk membinasakan ya apa yang disebut PKI komunis atau orang yang dituduh PKI komunis, seperti tercermin dalam TAP MPRS 2566, atau yang kedua dalam konteks jurisprudensi penghilangan paksa. Kejahatan juga masih bisa dianggap berlangsung. Nah, jadi temuan-temuan baru semacam ini, kita bisa membuat satu kerangka hukum yang baru beyond, out of the box dari crimes against humanity. Kalau kita pakai secara kreatif seperti disarankan, direkomendasikan oleh Hakim IPT 65 itu sebagai kejahatan genosida. Ini kita bukan soal ngeri atau tidak ngeri, enggak. Kita coba dingin lah melihat, menganalisis persoalan. Dan udah ada bukti malah. Bukti. Kita melihat secara objektif, secara dingin, 3 bukti yang muncul
yang termasuk yang pemicunya kan filmnya Yosua, Oppenheimer jagal dan senyawa itu. Dan kemudian laporannya Tempo tentang Algojo 65 dan segala banyak lah bukti. Nah itu kan bukti baru ya. Ya seharusnya dikumpulkan kembali kan. Sekarang Komnas HAM aware dong untuk mengumpulkan bukti-bukti ini, menunjukkan, dan nggak ada salahnya untuk melakukan penyelidikan lanjutan gitu Kang. Ya tadi saya mau minta kata penutup ya, tapi sebelum saya minta tuh udah ditutup semuanya ya. Ya jadi sekarang kita bisa ngerti kenapa sejarah 65 itu menjadi begitu penting ya, dan kita harus serius ya, bersungguh-sungguh dengan sejarah 65 karena apa yang terjadi di 65 itu ternyata belum berakhir. Belum berakhir. Bukan hanya nggak selesai, belum diselesaikan, bukan soal itu. Gitu. Kalau mau diselesaikan sih pemerintah punya versi penyelesaiannya sendiri kan. Iya. Kemarin dengan membentuk tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, penyelesaian non yudisial, oke lah, itu oke aja. Tetapi kalau khusus untuk 65 66 dan bukan apa-apa, karena kenapa saya bicara ini bukan karena bukti-buktinya tuh justru mencuat Ya. ke permukaan, Karena? terbuka terang benderang, bukan hanya oleh pihak rakyat Indonesia tapi juga rakyat dari negara-negara lain Internasional ya. termasuk orang NGO rakyat di Amerika Serikat yang membuka dokumen NSA tentang keterlibatan negara lain. Mengapa? Gak mungkin kayak gini intinya, gak mungkin kejahatan serius yang terjadi di masa 65-66 dalam konteks perang dingin pada saat itu tidak melibatkan negara-negara lain. Konteks politiknya kan perang dingin. Seperti 48, dimulai 48 lah, perang dingin kan kira-kira dimulai 48 segala macam sampai 65, nggak mungkin lah ini tidak mulai. Dan ternyata bukti-buktinya ada. Bukti-bukti itu datang bukan dari kita, dari negara-negara lain, dari pemerintahan pada masa itu, rezim pada masa itu. Waktu itu ya setelah Kennedy siapa ya? Waktu itu Johnson ya. Periode kalau di Amerika periode Johnson. Dan jangan lupa termasuk juga bukan hanya Inggris, Amerika dan sedikit mungkin Australia, juga kemudian belakangan Jerman. Pada saat itu juga Israel. Jadi dinas rahasianya, maksud saya Mossad itu sedikit atau banyak, kita belum bisa ngomong sedikit atau banyak. Tapi yang paling penting di dalam penyelidikannya Komnas HAM yang harus dilakukan kembali, harus dilanjutkan tentang namanya. Yang penting adalah melihat, melihat mengumpulkan semua dokumen-dokumen ini dan memeriksa. Yang tugasnya dia memang soal berapa jauh keterlibatan itu, derajat keterlibatannya nanti kan bisa diukur dari bukti-bukti yang ada. Dia terlibat di sini, dia terlibat di sini. Oh ya, sedikit lagi yang soal John tadi. Satu hal yang menarik dari John Rosa adalah dalam buried history-nya dia yang terakhir ini, bukunya dia yang terakhir, dia memilah ada 3 pihak derajat keterlibatan yang berbeda-beda. Yaitu yang melakukan pembunuhan itu sendiri langsung terlibat atau yang memerintahkan, terus bystander yang membiarkan karena sesuatu dan lain hal, termasuk konteks lokal dan lain, dan kemudian resister. Ya, dia pihak-pihak yang menolak perintah, dan itu ada, itu terjadi di kasus kapal di Bali dan macam-macam, yang dia tidak mau melakukan pembunuhan itu, perintah pembunuhan atau situasi pembunuhan itu. Jadi kalau nanti dibayangkan misalnya ada pengadilannya pun, atau paling tidak berkas-berkasnya itu diselidiki secara baik, bahkan Komnas HAM pun sebetulnya dengan hasil-hasil risetnya sampai terakhir ini sebenarnya sudah bisa memilah-milah derajat keterlibatan dari para orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Oh, ini memang pelaku langsung di lapangan. Oh, ini yang memerintahkan. Oh, yang derajat yang level kedua ini yang membiarkan, bystander namanya, membiarkan terjadinya proses pembantaian atau pembunuhan massal. Oh, ini yang melakukan perlawanan, nggak bersedia. Dia mengetahui bahwa ada perintah, ada ini, tapi dia melawan. Kan nuansanya sangat besar. Dan publik berhak tahu, dan korban juga berhak tahu. Berhak untuk right to know
untuk apa yang terjadi. Dan di dalam pernyataan kami 10 November kami yang mesti diperjelas di dalam penyelidikan apapun, dan itu terjadi di dalam kasus Timor Leste dan berhasil oleh KPP HAM Timor Leste berhasil adalah siapa melakukan apa terhadap siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan di mana. Itu pertanyaan yang sangat simpel. Jurnalis pun juga tahu dasar jurnalis itu siapa melakukan apa terhadap siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan di mana. 5W1H itu namanya. Itu harus bisa dijawab oleh satu komisi penyelidikan. Dan sekarang bukti-buktinya sudah terang benderang banyak sekali gitu, Kang JJ. Ya, tadi mau ditutup nggak jadi dan kita dapat bonus lah, anggap ya, informasi tentang yang saya mau katakan tadi, bahwa kenapa kita bersungguh-sungguh terkait sejarah peristiwa 65, dan kita gembira ya bahwa historiografi yang berkembang itu bisa berjalan bareng dengan proses bukan hanya penjernihan sejarah tapi juga proses hukum, walaupun negaranya macet. Tapi di dunia internasional kita dapat Kita bicara negara bukan hanya pemerintah loh. Iya. Atau kejaksaan yang di bawah pemerintahan, tapi juga Komnas HAM sebagian dari negara. Artinya Komnas HAM ada bagian negara dan mereka digaji oleh duit kita. Mereka bertugas untuk melakukan penyelidikan awal, mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menduga. Dan ketika bukti itu kemudian diteruskan kejaksaan itu. Jadi kalau kita bicara negara, Komnas HAM itu termasuk negara. Oke. Itu penekanan ya terakhir ya. Maksud saya makasih teman-teman udah kawan-kawan udah panteng selama 1 bulan ya Son ya. Kita 1 bulan mendiskusikan peristiwa 65 untuk program Kobam Melawan Lupa. Makasih Mas Harwib, Wilson. Nanti kita ketemu lagi minggu depan tema kita berubah, Kobam Melawan Lupanya. Kita akan bicara bulan Oktober ini anti partai, anti partai, anti militer, dan anti dinasti. 3 tema berdasarkan buku-buku yang diterbitkan Kobam. Kayak hari ini sebenarnya semua yang diobrolin ada di buku yang diterbitin Kobam. Ya ini juga bagian dari riset. Ya, Jeffrey ini yang mengevaluasi ya 50 tahun terakhir studi 65. Ada buku Bu Saskia, ini buku kembar sebenarnya, ditulis hampir berbarengan. Setelah IPT 65. Setelah IPT 65 dan IPT 65-nya. Bagaimana? Kemudian nih. Terus yang ini yang dahsyat. Iya ini yang kita juga bikin sampulnya sangat hati-hati karena khawatir ntar belum beredar udah diciduk. Enggak lah. Kalau diciduk kan kita bisa tuntut Komnas HAM juga. Genosida bukan kata PKI. Iya. Kata PKI-nya itu berarti ada PKI-nya di situ. Iya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan dalam tema yang berbeda dan teman-teman ngobrol saya dan Wilson yang berbeda. Selamat sore, salam sehat.